A few moments later. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Bu In dan Pak Rahmat? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat ya hari ini. Ya. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal untuk prasupervisi kali ini. Yang pertama yang akan saya nilai adalah apakah percakapan atau diskusi yang dilakukan oleh coach sama coach sudah termasuk lengkap menjalankan alur tita atau belum. Sejauh mana coach sudah mampu merespon dan coach mampu menciptakan beberapa hal atau terobosan dari pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan. Lalu unsur-unsurnya adalah tidak boleh kita lupa yaitu kemitraan ya, di mana antara coach dan coachee itu adalah setara kedudukannya sejajar dan proses potensi yang ada itu semuanya adalah proses wajar sesuai dengan air mengalir. Bagian mana yang akan dikembangkan, nah itu juga termasuk bagian indikator-indikatornya apa yang akan dikembangkan. Oke, sekarang saya akan bertanya kepada Bu Iin. Ini tentang rubrik penilaian itu tadi ya Bu yang akan saya lakukan percakapan coachingnya. Lalu yang kedua, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, di sini kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Jadi ada 3 ya Bu. Lalu bagian kompetensi intens mana yang paling dan ingin Ibu kembangkan? Nah, di sini yang akan saya kembangkan secara spesifik itu mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Bentar saya catat ya Bu. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai itu apa Bu? Pada coaching atau proses coaching kali ini, indikator ketercapaiannya apa? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai pada proses coaching ini, saya ingin coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya melalui alur tirta. Oke Ibu, silakan. Selamat bercoaching ria bersama coachee. Dan Ibu sebagai coach, saya harapkan tetap semangat untuk menggali, mencapai solusi dari alur tirta yang akan dilaksanakan. Oke Bu, selamat bertugas. Waktu saya berikan pada Bu Iin dan Pak Rahmat. Oke, terima kasih banyak Ibu Wira. Nah, Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Ibu Iin. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Semangat Pak? Masih semangat Bu, sehat selalu. Alhamdulillah. Ibu gimana Ibu? Alhamdulillah sehat, selalu semangat Pak. Ya, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol ya Pak ya? Iya. Iya, saya ingin bertanya sih Pak, apakah ada permasalahan yang sedang Bapak alami di lingkungan sekolah Bapak atau di lingkungan kelas kira-kira Pak? Kalau permasalahan banyak Bu, tapi yang paling yang paling masalah itu kelas 1 Bu. Kan guru mata pelajaran agama. Jadi setiap pelajaran saya ya mungkin di
pelajaran yang lain juga sama. Anaknya suka berkelahi, Bu. Jadi heboh anaknya setiap masuk kelas itu. Oh, jadi setiap masuk kelas, anak-anak itu suka berkelahi ya, Pak ya? Kelas 1. Iya, iya kelas 1 itu ada satu anak yang suka berkelahi. Oh, iya. Mungkin kalau kelas 1 ini lebih tepatnya anak ini ya, Pak ya. Apa namanya itu? Sering ganggu temennya ya, karena masih kelas 1 susah diatur ya, Pak ya. Ya, terus dari kasusnya itu begini, Bu. Anaknya itu ya emang super aktif ya. Nah, itu. Dia tuh ya emang jahil sih. Nah, tapi kalau dia ganti dijahilin, nah, dia ngamuk, Bu. Nah, emosinya itu kalau dia belum puas dengan kawannya itu, dia mukul terus. Pokoknya sampai kena lah pokoknya. Jadi amarahnya itu dia tidak terkendali. Jadi tujuan yang ingin Bapak capai di sini apa, Pak? Ya, tujuan saya itu ya kelas itu menjadi kondusif, anak-anak menjadi tenang, ya dan yang ketiga itu mereka bisa mengontrol emosi, Iya, yang paling pokok. jadi menurut Bapak kalau tujuan itu sudah tercapai, manfaatnya nanti ke depannya gimana, Pak? Ya, proses pembelajaran menjadi eh, terasa menyenangkan dan berjalan sesuai dengan keinginan kita tentunya. Iya. Nah, di sini yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut apa kira-kira, Pak? Ya, untuk mencapai tujuan tersebut ya saya cara mengatasinya itu saya menerapkan metode KSE, Bu. Jadi kompetensi apa namanya? Sosial dan emosi. Jadi saya menerapkan itu. Jadi anak-anak ya kalau saya menggunakan dengan metode sederhana, Bu. Kan di tempat saya itu sekolahannya itu masih minim teknologi ya. Jadi anak itu lagi emosi begitu ya saya deketin gitu, saya elus-elus, kemudian saya apa namanya kayak orang Jawa itu ditimang-timang gitu loh, Bu. Dinyanyikan lagu itu sambil dibilangin begitu. Itu metode yang saya gunakan. Jadi untuk mengatasi anak tersebut. Ya, memang kalau mengatasi anak kelas 1 itu gurunya harus super sabar ya, Pak ya. Iya. Harus super sabar, harus nahan emosi, harus diemong kalau anak kelas 1, Pak. Nah, Iya. selanjutnya setelah Bapak melakukan hal itu, kira-kira ada tantangan nggak sih, Pak, dalam Bapak melakukan hal tersebut? Tantangannya ada. Ya tantangannya ya setiap saya masuk ya saya harus siap gitu tantangannya. Jadi karena saya tidak setiap hari masuk, jadi kan kurang efektif. Jadi ya tantangannya saya bersosialisasi dengan guru kelasnya gitu, untuk menghadapi anak tersebut. Tantangannya itu. Nah, kira-kira yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut apa kira-kira, Pak? Ya terutama dukungan dari sarana lah, ya sarana dan prasarana yang selain material ya yang jelas. Materi ya seperti kita adakan apa namanya salon aktif, speaker kan, kemudian Chromebook. Nah itu kita bisa putarkan lagu biar supayanya tenang gitu di kelas, tidak emosional gitu. Dan dukungan secara non material. Jadi dukungan tersebut pertama dari kepala sekolah dan rekan sejawat di sekolah dan guru kelas ya guru kelas termasuk ya rekan sejawat.
Ya. Nah, besok Kira-kira kapan Bapak akan melakukan hal tersebut, Pak? ya secepatnya, Bu. Jadi secepatnya saya akan menemui kepala sekolahnya, bersosialisasi dan dengan guru kelasnya supaya eh, terlaksana. Nah, kira-kira menurut Bapak untuk mengukur tingkat keberhasilannya itu kira-kira bagaimana, Pak? Untuk mengukur, ya Pak, Bu, bisa diulangin lagi gimana? Bagaimana Bapak akan mengukur tingkat keberhasilan yang akan rencana yang akan Bapak lakukan tersebut? Ya, untuk mengukurnya ya kita adakan identifikasi lah, Bu. Jadi kita apa namanya permasalahannya seperti apa nanti kita pertimbangkan eh, apa namanya kesulitannya begitu nanti apa tantangan kita hadapi kita minimalisir begitu. Jadi kita kerjasama dengan guru dan kepala sekolah. Jadi Bapak akan bekerja sama dengan guru dan kepala sekolah ya, Pak ya? Ya, Nah, selanjutnya kira-kira apakah komitmen Bapak ke depannya, Pak? komitmen saya ya terus bersemangat, Bu. Terus bersemangat dan menggali informasi dari PMM, kemudian tidak berhenti terus belajar, kemudian tidak malu bertanya, untuk kita sharing lah pengalaman dengan teman-teman mengajarnya bagaimana begitu, untuk menghadapi anak-anak yang super tersebut. Ya, itu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak yang akan Bapak lakukan untuk ke depannya. Ya, itu yang saya akan lakukan untuk kedepannya. Mungkin dari Ibu ada solusi lain atau pengalaman gitu yang bisa saya ambil untuk inspirasi. Ya, kalau menurut saya, ya memang yang akan Bapak lakukan ke depannya itu sudah benar, sudah bagus. Nah, memang kalau untuk anak kelas 1 ini Pak, kita sebagai guru kita harus mengemong mereka. Karena kalau kelas 1 ini proses pembelajaran itu nomor kesekian. Yang pertama itu proses mendidik. Kita mendidik mereka, mereka datang ke sekolah saja sudah alhamdulillah kan. Jadi anak Hmm. kelas 1 ini kita harus banyak mengemong. Mengemong itu artinya kita sebagai guru kita harus mengajarkan dulu kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Jangan datang cuma menulis, berhitung istilahnya. Jadi melakukan tata caranya dulu, baru setelah mereka sudah mau bersekolah dengan baik, baru kita melatih mereka untuk bisa membaca dan berhitung. Itu sih Pak, kurang lebihnya. Nah, ya, terima kasih Bu. Semoga Ya, bermanfaat. ya. Nah, sudah selesai ya Pak ngobrol-ngobrol kita hari ini. Ya, sudah selesai. Ya, semoga Bapak bisa mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak. Kedepannya nanti bisa jadi lebih baik lagi ya Pak ya. Kita Baik, dalam baik. mengajar, dalam memberikan manfaat untuk murid. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi Bu In telah melakukan supervisi ya. Gimana Bu In perasaannya? Ya, Alhamdulillah Bu. Maaf, bukan supervisi tapi proses coaching ya Bu. Nah, Ya. kira-kira tadi menurut Bu In nih, apakah tujuan dari coaching sudah tercapai dengan baik? Ya, menurut saya sudah melakukan proses coaching bersama dengan coach melalui alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Semoga coach bisa
mendapatkan solusi dari masalahnya. Iya, alhamdulillah. Nah, yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi, indikator tercapaian pengembangannya apa Bu Iin? Dari solusi yang muncul dari si coach tadi, adakah yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Tadi apa Bu? Indikator ketercapaiannya, saya sudah melakukan coaching melalui alur Tirta, Bu. Ya, ada lagi Bu? Solusi yang diberikan mungkin ada? Ya, solusi yang diberikan untuk Pak Rahmat sebagai guru kelas 1 itu harus banyak sabar dan mengemong lagi, itu Bu. Oke, terima kasih. Ini dari data yang saya peroleh tadi dari percakapan Bu Iin dan Pak Rahmat itu sudah cukup baik, sudah dapat menemukan solusinya dari supervisi, dan pasca supervisi ini. Menurut saya itu sudah sangat baik ya Bu. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya tadi untuk masalah identifikasi anak nakal tadi, karena nakalnya dia itu nakalin temennya atau merugikan orang lain, atau dia nakal untuk dirinya sendiri, atau yang ketiga adalah merusak fasilitas atau lingkungan. Nah, itu kan beda-beda cara penanganannya. Itu saja tadi yang diidentifikasi. Lalu kompetensi apalagi nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Iin, oleh Pak Rahmat tadi yang Bu Iin tangkap selaku coach ya, yang berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan. Itu kompetensi apalagi sih yang ingin dikembangkan? Kalau saya sebagai coach, itu kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih memahami lagi proses coaching dengan alur Tirta agar kedepannya lebih baik lagi. Kalau kompetensi yang ingin dikembangkan kedepannya untuk Pak Rahmat, yaitu agar lebih memahami lagi karakter anak peserta didik. Oke Bu Iin, demikianlah pasca supervisi yang berhasil kita lakukan. Sudah sangat baik dari pra supervisi tadi melakukan proses coaching dengan alur Tirta dengan cukup baik, hanya perlu ditingkatkan sedikit untuk tujuan dan mengidentifikasi permasalahan dari coachingnya. Terima kasih atas waktunya Pak Rahmat dan Bu Iin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.